Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Bapak Gugup Kismono selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Devina Araminta dari kelas eksekutif 32 MMUGM Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Efektivitas Penerapan Bekerja dari Rumah selama Pandemi COVID-19, Studi Kasus di Universitas Tidar. Masuk pada latar belakang masalah. Penyebaran virus corona atau COVID-19 secara mendadak di seluruh dunia pada awal tahun 2020 menimbulkan berbagai kepanikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Adanya pandemi mendorong terjadinya modernisasi kerja dengan metode bekerja dari rumah, terutama di Indonesia yang pada umumnya tidak mengenal metode kerja ini sebelum terjadi pandemi COVID-19. Secara umum, terdapat dua temuan mengenai manfaat bekerja dari rumah berdasarkan gender. Yang pertama, menurut Belanger 1999, Ammons dan Markham 2004, Baird et al. 2020, dan Wong et al. 2020. Temuan kedua adalah dari Song dan Gao 2019 dan Beno 2019 yang menyatakan bahwa bekerja dari rumah lebih dirasakan manfaatnya oleh pria. Selanjutnya, terdapat dua temuan berbeda tentang persepsi perasaan karyawan yang melaksanakan bekerja dari rumah. Yang pertama, menurut Curry dan Evelyn 2011 dan Gajendran dan Harrison 2007, karyawan yang bekerja dari rumah dianggap lebih merasakan work-life balance sebagai manfaat dari adanya fleksibilitas dan otonomi kerja. Otonomi kerja yang lebih besar menyebabkan tekanan waktu dan stres kerja berkurang, terutama pada wanita. Di sisi lain, menurut Song dan Gao 2019, baik pria maupun wanita sama-sama merasa lebih tertekan ketika melaksanakan bekerja dari rumah. Fleksibilitas waktu kerja justru menyebabkan beban kerja berlebih, karyawan harus melakukan lembur, waktu istirahat menjadi berkurang, dan stres meningkat. Adapun jenis pekerjaan yang melaksanakan bekerja dari rumah di Indonesia terdiri dari 25,40% berada pada bidang administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial. 16,40% berada pada bidang jasa pendidikan, 5,50% berada pada bidang jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta 5,90% berada pada bidang jasa lainnya. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 tersebut, dapat dilihat bahwa semakin tinggi pendidikan karyawan, maka semakin memungkinkan untuk melaksanakan bekerja dari rumah. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah. Masalah pertama, muncul konflik antara pekerjaan dengan keluarga. Masalah kedua, muncul gangguan dari keluarga ketika sedang bekerja. Dan masalah yang ketiga adalah hardware dan software yang dimiliki oleh karyawan untuk bekerja dari rumah terbatas. Pada penelitian ini terdapat 9 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana pengaruh konflik peran terhadap efektivitas bekerja dari rumah? Kedua, bagaimana pengaruh kendala lingkungan terhadap efektivitas bekerja dari rumah? 3. Bagaimana pengaruh kendala sumber daya terhadap efektivitas bekerja dari rumah? 4. Bagaimana pengaruh penerimaan cara bekerja terhadap efektivitas bekerja dari rumah? 5. Kesehatan mental terhadap efektivitas bekerja dari rumah? 6. Bagaimana pengaruh kesehatan mental yang memediasi pengaruh konflik peran dan efektivitas bekerja dari rumah? 7. Bagaimana pengaruh kesehatan mental yang memediasi pengaruh kendala lingkungan dan efektivitas bekerja dari rumah? 8. Bagaimana pengaruh kesehatan mental yang memediasi pengaruh kendala sumber daya dan efektivitas bekerja dari rumah? Dan 9. Bagaimana pengaruh kesehatan mental yang memediasi pengaruh penerimaan cara bekerja dan efektivitas bekerja dari rumah? Untuk tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari hubungan antar variabel pada pertanyaan penelitian selama pandemi COVID-19. Masuk pada landasan teori. Menurut International Labour Organization tahun 2020, bekerja dari rumah adalah sebuah pengaturan kerja bagi karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor dari rumah masing-masing dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Penelitian ini merujuk dari teori batas dari Clark 2000. Menurut Clark 2000, terdapat 3 jenis batas. Yang pertama, batas fisik. Kedua, batas waktu. Yang ketiga, batas psikologis. Penelitian ini mengadaptasi penelitian dari Wong et al. 2020. Menurut mereka, terdapat 3 indikator dari efektivitas bekerja dari rumah. Yang pertama, mampu berkonsentrasi dengan baik. 2. Efisiensi kerja meningkat. Yang ketiga, mendapatkan waktu lebih banyak untuk bekerja.
Menurut Wong et al. 2020, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas bekerja dari rumah. Yang pertama, konflik peran. 2. Kendala lingkungan. 3. Kendala sumber daya. 4. Penerimaan cara bekerja. 5. Kesehatan mental. Hipotesis penelitian yang pertama yaitu konflik peran berpengaruh negatif terhadap efektivitas bekerja dari rumah. Hipotesis penelitian yang kedua yaitu kendala lingkungan berpengaruh negatif terhadap efektivitas bekerja dari rumah. Hipotesis penelitian yang ketiga yaitu kendala sumber daya berpengaruh negatif terhadap efektivitas bekerja dari rumah. Hipotesis penelitian yang keempat yaitu penerimaan cara bekerja berpengaruh positif terhadap efektivitas bekerja dari rumah. Hipotesis kelima dalam penelitian ini yaitu kesehatan mental berpengaruh positif terhadap efektivitas bekerja dari rumah. Hipotesis penelitian yang keenam yaitu kesehatan mental memediasi hubungan negatif konflik peran dengan efektivitas bekerja dari rumah. Hipotesis penelitian yang ketujuh yaitu kesehatan mental memediasi hubungan negatif kendala lingkungan dengan efektivitas bekerja dari rumah. Hipotesis penelitian yang kedelapan yaitu kesehatan mental memediasi hubungan negatif kendala sumber daya dengan efektivitas bekerja dari rumah. Hipotesis penelitian yang kesembilan yaitu kesehatan mental memediasi hubungan positif penerimaan cara bekerja dengan efektivitas bekerja dari rumah. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Wong et al. 2020. Pada penelitian ini terdapat 4 variabel independen yang terdiri dari konflik peran, kendala lingkungan, kendala sumber daya, dan penerimaan cara bekerja. Terdapat 1 variabel mediasi yaitu kesehatan mental, dan terdapat 1 variabel dependen yaitu efektivitas bekerja dari rumah. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menguji pengaruh antar variabel dan hipotesis yang telah ditetapkan. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan metode survei dengan menyebarkan kuesioner, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari situs web. Kuesioner yang disebarkan menggunakan skala Likert 5 poin, total pernyataan di dalam kuesioner sebanyak 47 butir. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sensus. Jenis data penelitian ini adalah cross-seksional. Metode pengumpulan data. Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah 143 karyawan administrasi Universitas Tidar yang terdiri dari 88 pria dan 55 wanita. Pengisian kuesioner dilakukan melalui Google Form yang tautannya disebarkan melalui WhatsApp grup karyawan. Penyebaran kuesioner dilakukan selama 6 hari, yaitu dari 22 Mei hingga 27 Mei 2021. Teknik analisis data penelitian dilakukan dengan pendekatan Structural Equation Modeling Partially Square dengan alat analisis Smart PLS versi 3.2.9. Terdapat 6 indikator konflik peran pada penelitian ini yang mengacu pada penelitian Carlson et al. 2000. Terdapat 4 indikator kendala lingkungan pada penelitian ini, yaitu tidak tersedia ruang kerja di rumah, sulit untuk berkomunikasi dengan rekan kerja, mudah terganggu oleh anggota keluarga, anak-anak, atau orang lain yang tinggal bersama, dan mudah terganggu oleh pekerjaan rumah tangga. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, indikator kendala sumber daya pada penelitian ini adalah kendala hardware dan kendala software. Pengukuran variabel penerimaan cara bekerja pada penelitian ini mengacu pada penelitian Bond et al. 2012. Terdapat 7 indikator untuk mengukur variabel penerimaan cara bekerja, yaitu 1. Dapat bekerja secara efektif meskipun memiliki kekhawatiran terhadap hasil pekerjaan. 2. Dapat mengakui kesalahan kerja dan tetap sukses menyelesaikan pekerjaan. 3. Dapat bekerja dengan efektif meskipun merasa gugup. 4. Perasaan khawatir tidak menghalangi keberhasilan pekerjaan. 5. Dapat bekerja sesuai yang dibutuhkan oleh pekerjaan tanpa memperdulikan pekerjaan pribadi. 6. Dapat bekerja secara efektif meskipun memiliki keraguan atas kemampuan diri sendiri. 7. Pikiran dan perasaan pribadi tidak mengganggu pekerjaan. Indikator tingkat stres yang berkurang terdiri dari 17 item pernyataan yang mengacu pada penelitian Ting et al. 2005. Sedangkan indikator keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi terdiri dari 3 pernyataan yang mengacu pada penelitian McDonald et al. 2005.
Indikator efektivitas bekerja dari rumah pada penelitian ini adalah mampu berkonsentrasi dengan baik, efisiensi kerja meningkat, dan mendapatkan waktu lebih banyak untuk bekerja. Profil responden. Dari 143 kuesioner yang disebarkan, terdapat 30 orang yang tidak memberikan tanggapan, sehingga total data yang dapat diolah adalah sebanyak 113. Masuk pada analisis deskriptif. Standar deviasi menggambarkan seberapa besar variansi data. Pada penelitian ini, standar deviasi pada seluruh variabel lebih kecil dari nilai min. Artinya, sebaran data bersifat merata sehingga nilai min dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Selanjutnya, seluruh variabel yang memiliki hubungan langsung memiliki nilai koefisien korelasi kurang dari 0,9 sehingga dapat dikatakan bahwa model penelitian ini bebas dari indikasi awal adanya multikolinearitas. Berikutnya masuk pada evaluasi inner model. Nilai R-square pada variabel endogen kesehatan mental adalah sebesar 0,976. Artinya, variabel eksogen konflik peran, kendala lingkungan, kendala sumber daya, dan penerimaan cara bekerja mampu menjelaskan variansi sebesar 97% pada variabel endogen kesehatan mental, sedangkan 3% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya, nilai R-square dari variabel endogen efektivitas bekerja dari rumah adalah sebesar 0,990. Artinya, variabel eksogen konflik peran, kendala lingkungan, kendala sumber daya, dan penerimaan cara bekerja mampu menjelaskan variansi sebesar 99% pada variabel endogen efektivitas bekerja dari rumah. Sedangkan 1% sisanya dijelaskan oleh variabel lain dari luar model penelitian. Evaluasi inner model yang kedua dengan melihat nilai chi-square. Berdasarkan hasil olah data, nilai chi-square pada penelitian ini lebih besar dari 0. Artinya, variabel efektivitas bekerja dari rumah dapat dipengaruhi oleh variabel konflik peran, kendala lingkungan, kendala sumber daya, penerimaan cara bekerja, dan kesehatan mental. Evaluasi inner model yang ketiga adalah dengan menghitung nilai goodness of fit. Berdasarkan hasil perhitungan, model penelitian ini mampu mencapai kecocokan model sebesar 70,8%. Artinya, model penelitian ini dalam kategori baik sehingga layak untuk dilanjutkan. Gambar 4.1 menampilkan model struktural antar variabel laten pada penelitian ini. Selanjutnya masuk pada pengujian hipotesis. Untuk melihat pengaruh antar variabel apakah bersifat positif atau negatif, dapat dilihat dari nilai original sampel. Sedangkan untuk melihat apakah nilainya signifikan atau tidak adalah dengan melihat nilai P. Jika nilai P kurang dari 0,05, berarti variabel tersebut adalah signifikan. Dari pengujian nilai original sampel dan nilai P sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 didukung, sedangkan hipotesis 5, 8, dan 9 tidak didukung. Selanjutnya kita masuk pada simpulan. 1. Adanya pengaruh negatif antara konflik peran terhadap efektivitas bekerja dari rumah selama pandemi COVID-19. 2. Adanya pengaruh negatif antara kendala lingkungan terhadap efektivitas bekerja dari rumah selama pandemi COVID-19. 3. Adanya pengaruh negatif antara kendala sumber daya terhadap efektivitas bekerja dari rumah selama pandemi COVID-19. 4. Adanya pengaruh positif antara penerimaan cara bekerja terhadap efektivitas bekerja dari rumah selama pandemi COVID-19. 5. Adanya pengaruh negatif antara kesehatan mental terhadap efektivitas bekerja dari rumah selama pandemi COVID-19. 6. Kesehatan mental memediasi pengaruh negatif konflik peran terhadap efektivitas bekerja dari rumah selama pandemi COVID-19. 7. Kesehatan mental memediasi pengaruh negatif kendala lingkungan terhadap efektivitas bekerja dari rumah selama pandemi COVID-19. 8. Kesehatan mental tidak memediasi pengaruh negatif kendala sumber daya terhadap efektivitas bekerja dari rumah selama pandemi COVID-19. Dan 9. Kesehatan mental tidak memediasi pengaruh positif penerimaan cara bekerja terhadap efektivitas bekerja dari rumah selama pandemi COVID-19. Demikian presentasi hasil penelitian tesis saya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.